Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lanjutkan belajarnya. Materi ini adalah terkait dengan rezeki instan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki bagi kita semuanya. Tetapi ada juga yang bisa meraih rezeki itu dengan cara cepat, ada juga dengan cara yang lama. Nah, yang pengen kami sampaikan kepada teman-teman adalah ada cara bagaimana kita bisa menjemput rezekinya Allah itu dengan cara instan dan halal, yaitu dengan cara cepat dan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan boleh langsung praktekkan itu, yaitu apa? Dengan cara berinfak ataupun bersedekah. Ini adalah cara yang cepat teman-teman untuk mendapatkan rezeki dengan cara kilat ataupun cara instan. Lakukan saja, sudah banyak dipraktekkan oleh orang lain. Ustadz, saya sudah praktek, tapi kenapa kemudian belum cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang salah dengan sedekah dan infak yang saya lakukan? Nah, teman-teman, saya ingin bagikan tips bagaimana caranya agar sedekah atau infak teman-teman cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini betul-betul menjadi rezeki yang instan untuk teman-teman semuanya. Baik, teman-teman boleh buka, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 215. Di sana Allah berikan gambaran bagaimana agar infak ataupun sedekah kita itu cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedekah ataupun infak kita harus kita berikan kepada orang tua. Jangan sampai kemudian teman-teman terlihat royal, banyak bersedekah kepada orang lain di luar sana, tetapi orang tua kita tidak pernah kita berikan sedikit pun. Ini suatu hal yang salah. Maka betul kalau kemudian Allah tidak merespon sedekahnya. Teman-teman banyak ngebantu orang lain di sana, tetapi orang tua kita abaikan. Maka yang pertama yang harus diberikan infak adalah orang tua kita, meskipun mereka termasuk orang yang kaya. Karena infak itu tidak hanya diberikan kepada orang miskin saja, kepada siapapun tanpa ada batasan, baik mereka kaya ataupun miskin. Kenapa? Salah satu manfaat infak adalah menumbuhkan rasa kasih sayang. Ketika kita berikan kepada orang tua, pasti yang muncul dari lisan orang tua adalah doa, dan itu adalah doa-doa yang baik. Doa orang tua kita ini tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul tatkala kita berinfak kepada orang tua dan itu direspon cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan balasan kepada diri kita. Yang kedua, yaitu adalah kerabat dekat. Kerabat dekat ini ada dua. Yang pertama, kerabat dekat dari sisi silsilah kekeluargaan kita. Dari sisi keluargaan kita, meskipun rumahnya mereka berjauhan, ada di kota lain, mereka adalah kerabat kita, maka kita berikan dulu kepada mereka, utamanya mereka yang lebih membutuhkan. Bisa jadi ada keluarga kita yang mampu, tapi ada juga keluarga kita yang tidak mampu, maka disitulah kita bantu dulu kepada mereka sebelum kita ngebantu orang lain. Yang kedua, kerabat dari sisi tempat kita tinggal. Orang di depan kita, belakang rumah kita, samping kanan, samping kiri kita, ini adalah orang-orang kerabat dekat kita. Maka kita harus utamakan mereka. Jangan sampai orang-orang berada di sekitar kita ini tidak pernah kita berikan santunan, tidak pernah kita berikan bagian infak kita untuk mereka. Maka yang muncul dari mereka adalah doa-doa yang tidak baik kalau sampai kemudian kita tidak pernah ngebantu mereka. Yang ketiga, yaitu adalah anak yatim. Anak yatim ini sangat dahsyat sekali. Doa mereka ketika mereka mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang antara anak yatim dan juga Allah. Maka bisa jadi ketika kita ngebantu mereka, maka mereka mengangkat tangan dan kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lipatkan dari sedekah infak yang kita berikan kepada mereka. Dan kemudian yang keempat adalah orang miskin. Orang miskin baik yang tinggal di sekitar kampung kita, tinggal di sekitar rumah kita, ataupun orang-orang miskin yang jauh dari tempat tinggal kita. Maka kita berikan bagian-bagian dari mereka. Ini adalah bagian daripada kemudian kita mengikuti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah ajarkan. Yang kelima yaitu adalah Ibnu Sabil, atau bisa juga kita sebut sebagai fisabilillah, orang yang sedang melakukan perjalanan atau orang yang sedang berdakwah, berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan untuk masjid,
untuk kegiatan-kegiatan sosial termasuk di dalamnya. Silahkan teman-teman boleh bantu yayasan, teman-teman boleh bantu lembaga apapun, teman-teman boleh bantu kegiatan-kegiatan amal kebaikan yang lain. Insya Allah ketika 5 tahapan ini teman-teman lakukan, teman-teman jalankan dengan baik, maka akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita evaluasi lagi bagaimana infak dan sedekah kita selama ini, apakah sudah sesuai dengan urut-urutannya tadi ataukah justru malah tidak beraturan. Maka mari kita coba perbaiki infak dan sedekah kita agar cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan betul-betul kita mendapatkan rezeki secara instan dan itu halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.